Ya, saya menolak mimpinya, penglihatannya atau kesaksiannya Philip Mantova yang dibawa ke neraka. Karena nggak ada orang dibawa ke neraka. Karena nerakanya masih kosong. Artinya dia sedang bersaksi palsu, bersaksi dusta, Philip Mantova ini. Saya menolak, karena Alkitab menuliskan, jangan melampaui yang tertulis. Para nabi saja nggak pernah lihat kok. Maksimum mereka bilang apa? Di sana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Maksimum cuman ngomong begitu doang. Tapi kalau sampai situ dia ngelihat ada orang ini, orang onani, apa segala macam disiksa, dia bohong. Alkitab nggak bilang begitu. Bagaimana mau onani? Lawang badannya aja nggak ada. Kan bohong bener, logikanya aja nggak nyambung gitu loh. Mau onani, wah mau ngocok begitu kan. Apa yang mau dikocok, badannya nggak ada. Gitu loh. Nangkep nggak? Apa yang mau dikocok, yang badannya aja nggak ada. Badannya aja nggak ada, apa yang mau dikocok, yang mau dipegangin apanya gitu loh. Kan orang di neraka kan bukan badannya di neraka, tapi jiwanya kan. Langsung nih, Gabriel Mateo. Ya, Silakan. halo Pak. Malam, Halo. Gabriel. Mau nanya yang tadi Bapak ngobrol sama Pak Owen mengenai malaikat ya. Jadi kan dibilang bisa aja nanti berarti di akhir zaman itu yang menyampaikan dia sangkakala berarti bisa orang yang memberitahukan gitu. Nah, gimana misalnya Bapak menurut Bapak cara mengetahui kalau itu benar dia nubuat apa yang dia kasih tahu itu benar emang dari Tuhan atau bukan gitu, kayak Bapak bilang kayak kita harus berhati-hati yang kayak orang bisa ngasih bilang saya melihat ini Tuhan bilang gini kalau nanti begini. Nah, itu kita harus lihatnya apakah harus terjadi sesuai dia ngomong bener dulu atau kita tetap harus percaya dia tapi setengah nggak percaya gitu Pak, tetap ada waspada gitu Pak. Itu aja sih Kan Pak, saya mau ada nanya itu. Ibrani 4 kan, firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang memisahkan roh dan jiwa, pertimbangan hati nurani dengan akal budi. Logos, yang di Ibrani 4 itu logos. Kalau di Efesus tadi pedang roh adalah rema, ya. Logos, makanya kita kudu tahu logos. Semua nubuatan begitu meleset dari yang tertulis, makanya saya menolak mimpinya, penglihatannya atau kesaksiannya Philip Mantova yang dibawa ke neraka. Karena nggak ada orang dibawa ke neraka. Karena nerakanya masih kosong. Artinya dia sedang bersaksi palsu, bersaksi dusta, Philip Mantova ini. Saya menolak, karena Alkitab menuliskan, jangan melampaui yang tertulis. Para nabi saja nggak pernah lihat kok. Maksimum mereka bilang apa? Di sana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Maksimum cuman ngomong begitu doang. Tapi kalau sampai situ dia ngelihat ada orang ini, orang onani, apa segala macam disiksa, dia bohong. Alkitab nggak bilang begitu. Bagaimana mau onani? Lawang badannya aja nggak ada. Kan bohong bener, logikanya aja nggak nyambung gitu loh. Mau onani, wah mau ngocok begitu kan. Apa yang mau dikocok, badannya nggak ada. Gitu loh. Nangkep nggak? Apa yang mau dikocok, yang badannya aja nggak ada. Badannya aja nggak ada, apa yang mau dikocok, yang mau dipegangin apanya gitu loh. Kan orang di neraka kan bukan badannya di neraka, tapi jiwanya kan. Kan nggak ada kebangkitan orang mati untuk orang-orang yang nggak ada di Hades. Kebangkitan orang mati itu bagi orang yang di paradiso. Dengan tubuh kemuliaan seperti yang Yesus pakai. Yang bisa makan ikan, tapi bisa nembus tembok. Nah, jadi tidak terbayangkan, bukan 3 dimensi lagi itu. Yang melampaui ruang dengan waktu, itulah para penyintas waktu kan. Time traveling itu kan. Time travelers itu kan. Yang bisa nyintas ruang dan waktu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Bagaimana dia mau onani seperti yang diceritain sama Philip Mantova? Ini susah. Disiksa, titiknya diapain. Orang-orang Islam kan juga suka begitu. Loh, apa yang mau titiknya aja nggak ada. Terus pesta seks di surga, titiknya udah hancur kok kena bom. Nah, itu logika yang nggak masuk. Nah, kita bisa menilai dari situ. Alkitabnya bilang apa, terus dia menghayalnya apa, disambungin bisa nggak nyambung. Kotak katik gatuk. Tapi sebenarnya nggak nyambung, hanya karena kita diputer-puter. Bener juga ya. Begitu kita kejar lagi, nggak nyambung juga. Gimana cara nyambungnya? Bagaimana mau lawang hormonnya aja nggak ada. Ya kan? Termasuk di neraka yang diceritain Philip Mantova.
Ada orang sampai 8 kali dibawa ke surga. Saya nggak percaya. Kasih penglihatan, saya percaya. Tapi kalau dia dibawa ke surga, saya nggak percaya. Karena Tuhan nggak berkata begitu. Siapa yang Iya, tahu jalan ke surga? Cuman Yesus yang bolak-balik ke surga. iya. Elia naik ke surga nggak balik-balik. Henok naik ke surga nggak balik-balik loh. Iya, iya. Yesus yang bolak-balik surga naik surga turun-turun. Yesus aja cuman 2 kali. Iya, iya. Ya kan yang tertulis di Alkitab ya. Cuman 2 kali. Lah bagaimana bisa terus kita PP 8 kali. Sakti kali dia lebih dari Yesus. Robert Liardon misalnya itu kan 8 kali naik ke surga itu kan. Sakti kali dia bisa bolak-balik itu. Yesus aja cuma 2 kali kok. Misalnya kan. Mau yang Jadi bisa, ketiga, ya. jadi Hah? bisa aja nih Pak ya, kemungkinan maksudnya orang yang kayak istilah saksi ke surga ke neraka berkali-kali itu sampai nulis buku itu bisa aja dia ya Palsu. saksi palsu. Bukan bisa saja, pasti saksi palsu dia. Pasti saksi palsu. Pasti. Oke. Yang tidak sesuai tertulis di Alkitab, dia bersaksi palsu. Bersaksi dusta. Yesus berkata apa? Bapakku yang menjadi saksiku. Artinya Bapa itu apa? Sang Bapa itu kan Sang Firman itu kan. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama dengan Allah, dan Logos itu adalah Allah. Bapakku bersaksi, semua perkataanku adalah perkataan Bapakku. Semua yang Yesus ngomong itu adalah perjanjian lama yang diucapkan. Isi dari perjanjian lama. Yesus kan ngomong perjanjian lama semua Alkitab. Tapi dengan cara ini loh, sambil jelasin yang benar. Sementara orang Yahudi sudah menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Yesus yang mengeksegesa firman itu kan. Itu maksudnya. Bapa dan aku bersaksi. 2 saksi cukup. Bapa di dalamku. Sang firman itu. Yesuslah sang firman yang dibawakan oleh para nabi itu kan. Gitu. Enak kan? Memahaminya kan jadi simpel kita sekarang. Nah, mengapa disebut peniup sangkakala? Kita ingat ya, ada istilah whistleblower ya. Kalau di dalam ini kan kasus-kasus itu, siapa whistleblowernya nih? Oh, si Anas Urbaningrum misalnya kan, jadi whistleblower. Saya ini jadi whistleblower kok malah saya di penjara. Nah, contoh gitu kan. Nah, sekarang bukan cuma whistleblower, tapi apa dia? Trumpet blower itu sekeras-kerasnya. Kalau whistle kan prit cuma gitu doang kan. Kalau trompet kan buat heboh gitu loh. Nah itu sekeras-kerasnya. Jadi bisa nggak? Ya bisa. Peniup sangkakala itu bukan trompet ditulis. Lalu kita dengar. Bukan. Sekarang ada istilah peniup peluit kan. Whistleblower. Nah, ini ada sekarang peniup sangkakala. Artinya diumumkan ke seluruh dunia. Memang arti meniup sangkakala adalah mengumumkan kan. Orang meniup, kenapa sih orang niup sangkakala? Iseng amat. Karena lagi mengumumkan, lagi ngasih tahu, ini loh, ada ini, kita mau baris. Sangkakala ini, ini berarti lagi diumumkan. Sangkakala itu tujuannya mengumumkan. Jadi tiupan sangkakala itu maksudnya adalah sebuah pengumuman kepada dunia. Makanya tadi nanti kita tahu, ketika sangkakala diberi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu kita nanti ngerti, karena dikasih tahu. Taunya dari mana? Ya tahu, kita ngerti itu benar apa enggak, kita tahu. Ya kita tahu, ya karena pada dasarnya kita tahu. Dari mana saya tahu kalau saya ini laki-laki? Oh, saya punya titik, punya jenggot, punya kumis. Oh, saya laki-laki. Karena kita sudah tahu, tanpa harus ada orang ngasih tahu kita. Kemudian kita ke dokter, oh iya kamu laki-laki, tapi rasanya saya perempuan dok. Kamu ini laki-laki nih loh ciri-cirinya. Ada orang yang nggak tahu dirinya itu laki-laki atau perempuan loh. Ada. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Karena dia hidup dalam ilusi. Ketutup. Matanya ketutup pikirannya. Padahal dia sebenarnya tahu, tapi di depan mata tiap harinya. Tapi dia nggak tahu. Karena ketutup. Ya kan? Nanti itu akan dibukakan sama Tuhan. Wah, serem ya. Wah, kalau udah ngerti itu serem. Oke. Oke, makasih Pak. Lanjut ya. Samurianus Pohan, lanjut. Shalom, Pastor. Ya. Shalom. Pastor. Saya mau tanya, Pastor. Yang ayat Alkitab mengenai kata bahasanya begini.
roh Tuhan yang ada pada kita diingininya dengan cemburu. Itu pastor. Yakobus berapa itu? Hmm. Nggak mau ditanyakan Maksud- apanya? Maksudnya itu gimana pastor? Roh yang diberikan kepada kita Diingini dengan cemburu. diingini dengan cemburu kan? Yakobus 4 ayat 5. Berapa? Yakobus 4 ayat 5. 5. Ya. Bentar ya. Yakobus 4 ayat 5. Roh yang ditempatkan Allah dalam kita diingininya dengan cemburu. Ya. Rohnya itu kan punya Allah sendiri kan? Roh itu punya Allah sendiri. Tetapi kemudian ditaruh di kita sehingga kita bisa mengerti tentang Allah kan. Tapi setelah kita mengerti tentang Allah, kita malah selingkuh. Simpel sekali kan? Karena kita selingkuh, kamu bilang, aduh, aku ngasih ke kamu itu bukan dengan cuma, itu aku kasih cuma-cuma itu bukan karena murahan. Itu punyaku yang kuberikan kepadamu, kepenuhan roh itu. Tapi kamu gak mau jaga kepenuhan itu. Kamu malah sia-siakan kepenuhan roh itu. Ada orang-orang yang seperti Daud ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Kemudian dia jinah. Ya kan? Itu kan diingini dengan cemburu. Makanya hukumannya jadi lebih berat kan daripada orang umum kan? Gitu Pak, kamu responan. Jangan langsung. Intinya begitu saja. Yang namanya diingini dengan cemburu itu begitu ya. Berarti maksudnya rohnya itu selain dari roh yang milik kita sendiri, roh kita ya. Berarti roh Tuhan. Iya, kepenuhan roh itu. Ya kan? Kepenuhan roh itu kan. Oke.